Hai semuanya, kembali lagi sama Ibu Imar. Kali ini kita akan membahas sudut berelasi bagian kedua. Nah, episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kuadran, di mana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang mana kita tahu kalau kuadran 1 semua positif, artinya sin kostannya positif. Kemudian kalau di kuadran 2 sin aja yang positif. Kemudian kalau kuadran 3 tan aja yang positif. Terus kalau kuadran 4 cos aja yang positif. Terus kita sudah belajar juga sudut istimewa dari trigonometri. Nah, di mana sin kostannya memiliki nilai khusus untuk sudut si istimewa ini. Nah, nanti kita akan menggunakan ini juga untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, apa itu relasi? Oke, kita tahu bahwa relasi itu adalah hubungan. Nah, jadi hubungan seperti apa? Nah, jadi sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antar satu dan lain, semisal penjumlahan dan pengurangan terhadap sudut. Nah, hal ini dimanfaatkan untuk menentukan nilai trigon. Jadi kita tetap akan mencari nilai sin cos tan, tapi nilainya lebih besar dari 90. Nah, jadi nanti yang akan kita cari itu adalah sudut-sudut yang berada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau kuadran 1 gimana? Kuadran 1 kita sudah belajar di sudut istimewa. Jadi biasa itu yang digunakan. Oke, sekarang bagaimana untuk sudut maksudnya ya, untuk sudut di kuadran kedua. Nah, yang pertama kita bahas kuadran kedua. Untuk rumusnya, sin 180 dikurang alfa sama dengan sin alfa. Jadi yang diambil nanti adalah alfanya. Dimana untuk cos dan tan itu caranya, aturannya sama. Jadi kalau nanti di sininya cos, di sininya tan, itu sama. Nah, catatan alfa umumnya yang digunakan adalah sudut istimewa. Oke, kita contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nilai dari sin 120 adalah, sin 120 adalah, nah sekarang seperti ini. Sin, nah 120 itu didapat bagaimana caranya? 180 dikurang berapa supaya jadi 120? Maka dikurang 60. Ya kan, kalau 180 dikurang 60 menjadi 120. Nah, maka yang diambil adalah ini. Jadi sin 60. Nah, kita tahu bahwa sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, kemudian kita tahu kalau 120 itu adalah kuadran 2. Ya kan? Nah, terus sin di kuadran 2 positif atau negatif? Jawabannya adalah kalau
kuadran 2 itu sin positif. Jadi nilainya adalah positif, maka tetap setengah akar 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi ke kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3 itu aturannya seperti ini. Sin dalam kurung 180 tambah alfa, maka sama dengan sin alfa. Oke, seperti itu. Jadi tetap sama seperti tadi, cuma bedanya kalau yang tadi kurang, sekarang tambah. Nah, untuk cos dan tan juga aturannya sama. Sekarang kita coba contohnya. Nah, di sini ada contoh soal kayak gini. Nilai dari cos 5/4 pi adalah, maka kita cari dulu cos 5/4 pi. Oke, berarti cos 5/4 dikali 180. Ini dicoret, jadinya 45. 45 dikali 5 adalah cos 225. Nah, sekarang kita cari cos 225. Oke. Nah, artinya apa? Cos 180 tambah berapa supaya jadi 225, maka tambahannya adalah 45. Maka jadinya cos 45. Nah, cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, sekarang apakah nilainya positif atau negatif? Kita lihat lagi. Tadi kan 225 itu di kuadran 3. Terus kalau cos di kuadran 3 dia bernilai apa? Negatif. Karena yang positif hanya tan, maka ini menjadi negatif. Seperti itu. Kemudian kita ke kuadran 4. Nah, kuadran 4 cara pengerjaannya sin 360 dikurang alfa, maka jadinya sin alfa. Jadi yang kita ambil adalah selalu pengurangannya atau penambahannya. Nah, untuk aturan cos dan tan itu sama. Oke, sekarang kita coba contohnya. Nilai dari sin 300 adalah, maka sin 300 jadinya sin 360 dikurang berapa supaya jadi 300, maka dikurang 60. Terus jadinya sin 60 derajat. Nah, sin 60 adalah tadi setengah akar 3.
Nah, sekarang positif atau negatifnya kita lihat. Ini adalah kuadran 4. Terus sinnya, sin di kuadran 4 itu bernilai negatif. Kenapa? Karena yang positif hanya cos. Maka jadinya di sini negatif. Seperti itu. Kemudian sekarang kita coba contoh yang lain. Nah, tentukan nilai dari sudut trigonometri berikut. Nah, jadi ada soal seperti ini. Sin 135 derajat ditambah 2 cos 240. Oke, kita coba cari satu-satu, yaitu sin 135. Itu adalah sin 180 dikurang. Dikurang berapa supaya dia jadi 135? Maka dia dikurang 45 derajat. Ditambah 2 cos. Nah, ini 180 ditambah berapa supaya jadi 240? Maka jawabannya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita ambil berarti sin 45 derajat ditambah 2 dikali cos 60 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, sekarang positif atau negatifnya kita lihat di sini. 135 itu di kuadran 2. Sin di kuadran 2 bernilai positif atau negatif? Bernilai positif. Maka dia tetap positif. Ditambah 2 dikali cos 60 itu adalah setengah. Nah, kemudian jadinya 2 dikali setengah adalah 1. Maka sebelumnya, nah, cos 240. Nah, ini ada di kuadran 2. Bukan kuadran 3 ya. Kuadran 3. Maka cos itu bernilai negatif. Maka di sini negatif. Nah, jadi 2 dikali min setengah, ini tetap setengah akar 2. 2 dikali min setengah yaitu min 1. Nah, seperti ini jawabannya. Ya, seperti ini jawabannya. Maka jadinya setengah akar 2 dikurang 1. Sekarang kita coba lagi. Nah, di sini ada soal sin 150 dikali cos 225. Ya, sekarang kita coba. Maka sin 150 dikali cos 225. Maka sinnya adalah 180 dikurang berapa supaya jadi 150? Dikurang 30. Nah, kemudian dikali cos 180 tambah berapa supaya 225? Yaitu 45. Nah, kemudian jadinya sin 30 dikali cos 45. Sin 30 nilainya berapa? Setengah. Kemudian
dikali dengan cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Maka jadinya setengah akar 2. Kemudian, nah sekarang kita cari nih positif atau negatifnya. Oke. Sin di kuadran berapa? Di kuadran 2. Maka nilainya adalah positif. Jadi ini tetap. Ini tetap. Kemudian bagaimana yang ini? Nah, cos di kuadran 2 karena kuadran 3 karena 225 ini di kuadran 3. Maka nilainya menjadi negatif. Nah, ini tadi positif. Nah, maka ini menjadi negatif. Nah, seperti ini. Maka jadinya positif dikali negatif menjadi negatif. Setengah dikali setengah jadi 1 kali 1 1 per 2 kali 2 adalah 4. Terus tetap jadi akar 2. Seperti inilah hasilnya. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih.